Oke, teman-teman, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalan dulu ya. Perkenalkan nama kakak Fatir Fathan Mubin. Kalian bisa manggil kakak dengan Kak Opat atau Kak Fatir. Kak Opat dari Universitas Bina Sarana Informatika ya, dari kelas 19 2B 35. Ya, dengan NIM 19250244 dan selanjutnya ada monggo. Oke, perkenalkan nama saya Ika Ismatul Hawa. Boleh dipanggil Kak Isma aja ya. Saya dari kelas 19 2B 35 ya. NIM 1925069. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Saputra, biasa dipanggil Zaki atau terserah mau panggil Zaki atau Jaki ya. Biasanya orang-orang panggil saya Jaki. Boleh sapa dulu dong. Sapa. Halo, adik-adik. Donatur guys, donatur. Halo, perkenalkan nama kakak Renza Alifiansa. Biasa dipanggil Kak Eja. Halo Kak Eja. Halo. 1, 2, 3. Halo. Donatur Halo. ini. Nama aku Raffi Adli Pradiansyah, biasa dipanggil Kak Raffi juga boleh. Halo Kak Raffi. Halo juga, berarti untuk NIM aku 19250145. Untuk kelasnya sama, saya sama kita berempat ini satu kelas. Dan untuk prodinya yaitu sistem informasi. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Oke, di sini aku mau jelasin tentang stop bullying. Ada yang tahu bullying itu apa? Apa? Oke. Yang kalian tahu aja, nggak usah Bullying. formal. Oke ya. Di sini kita akan belajar tentang apa itu bullying. Mengapa bullying merugikan orang lain dan bagaimana caranya kita untuk mencegah dan menghentikan bullying itu. Ya. Oke, next. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar dan fundamental yang melekat sejak manusia lahir di dunia. HAM berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, tanpa membedakan suku, ras, budaya, sosial ekonomi, agama, jenis kelamin. Paham ya? Berarti HAM adalah Hak asasi manusia. Oke, next Bang. Bullying. Oke. Di sini kita akan belajar tentang 4 hak. Yang pertama hak hidup. Setiap anak berhak hidup aman dan terlindungi. Nah, contoh dari pelanggaran hak hidup ini yang pertama. Contoh pelanggarannya memukul, mendorong dengan keras, dan mengancam jiwa. Kedua ada hak keamanan. Setiap siswa berhak merasa aman di mana saja. Aman di lingkungan sekolah, di lingkungan apalagi rumah, terus lingkungan apa lagi? Ya, itu merasa aman. Nah, contoh pelanggaran dari hak keamanan ini, yang pertama diteror, diintimidasi, dan diancam berulang. Oke, hak bahagia. Setiap anak berhak bahagia dan sejahtera, dan setiap anak berhak hidup di lingkungan yang positif dan lingkungan yang mendukung. Nggak boleh ke lingkungan yang toksik ya. Nah, contoh dari hak pelanggaran bahagia ini yang pertama, diejek terus-menerus. Ada yang diejek? Ada nggak? Saling mengejek? Ada? Nah, itu nggak boleh ya. Itu salah satu hak pelanggaran dari hak bahagia. Ya, next Bang. Apa itu bullying, Kak Ika? Bullying adalah tindakan menyakiti orang lain secara sengaja dan berulang. Baik secara fisik, kata-kata, maupun di dunia maya. Contoh bullying disengaja, bukan kecelakaan, melainkan dilakukan secara sengaja. Nah, cara membedakannya, kayak semisal kalian mendorong teman, lalu kalian, minta maaf ya, aku nggak sengaja. Nah, itu bukan ikut contoh yang disengaja ya. Aduh, gimana? Intinya itu. Nah, terus bullying berulang. Terjadi lebih dari 1 kali terhadap orang yang sama. Jika terjadi 1 kali, tapi sangat fatal,
kayak memar di fisik itu kayak didorong, terus jadi memar. Nah itu walaupun cuma 1 kali, tapi tetap dinamakan bullying berulang. Ya. Terus bullying ada perbedaan kekuatan. Pelaku merasa lebih kuat dari korban yang diimitasi. Biasanya pelaku itu lebih besar, lebih dominan. Dan biasanya pelaku itu mempunyai informasi buat membuli korban, kayak semisal foto jelek. Nah, membuli ki ora ayun mana, itu termasuk pembuli. Ada perbedaan kekuatannya biasanya bukan dari ini. hanya ke fisik ya Kak, tapi dari informasi tentang terkait anak yang dibully lah, dia tahu informasi tentang latar belakang yang buruk lah, itulah. Nah, biasanya ini korban susah sulit membela diri karena merasa takut. Nah, itu contoh bullying perbedaan kekuatan. Next. Nah, ini jenis-jenis bullying ini ya. Perhatikan semuanya. Bullying fisik. Contohnya, memukul, menendang, mendorong teman, merusak barang orang lain. Dampaknya nyeri, cedera, dan tidak aman di lingkungan sekolah. Kalau semisal dipukul kan pasti meninggalkan bekas ya. Cedera kan? Nah, itu termasuk bullying fisik, nggak boleh ya. Nah, bullying verbal ini. Contohnya, mengejek, menghina, memberi julukan buruk, mengancam dengan kata-kata. Dampak dari fisiologisnya ini, rasa diri yang malu, nggak percaya diri. Di sana dibully kayak apa yang jelek ya? Kan itu kan termasuk sakit hati ya. Nah itu nggak boleh ya, termasuk direndahkan juga itu ya. Nggak boleh jelek-jelekan. Nah ini namanya bullying verbal. Nah, contohnya cyberbullying atau dikenal dengan bullying online. Nah, contohnya menghina lewat sosial media, menyebarkan foto memalukan, mengirimkan pesan jahat. Apalagi contohnya bullying online, mengirim stiker wajah. Itu termasuk bullying. Ada di sini. Siapa? Ada? Siapa? Nggak boleh itu bullying. Foto lagi pakai helm itu nggak boleh. Termasuk bullying online itu. Kamu gitu? Nggak boleh gitu, merasa sakit hati itu kan kamu nggak tahu yang lain sakit hati nggak boleh ya. Pakai helm dikasih foto Prabowo itu juga nggak boleh. Yang namanya bullying online itu, ya nggak boleh ya. Nah, dampak dari bullying online ini yang pertama kesepian karena dibully sih. Terus hilang kepercayaan, terus depresi karena aduhnya fotonya kesebar. Nah, kan pasti depresi kan? Nah, itu dampaknya. Terus bullying sosial, mengucilkan dari kelompok, menyebarkan gosip palsu, diacukan di kelas. Nah, oke, next. Di sini bullying pelanggaran HAM. Yang pertama, hak atas rasa aman. Korban takut datang ke sekolah setiap hari. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi dari ancaman. Nah, akibat nyatanya absensi meningkat, prestasi turun, dan isolasi diri. Hak atas martabat. Korban merasa rendah diri dan dipermalukan. HAM menjamin setiap manusia memiliki martabat dan harga diri yang tidak boleh direndahkan. Akibatnya, rasa malu yang mendalam, krisis identitas, dan harga diri hancur. Hak pendidikan, korban tidak bisa belajar dengan nyaman dan tenang. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak atas kesehatan. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Akibat dari hak pendidikan ini yang pertama, nilai turun, tidak mau belajar, dan putus sekolah. Hak atas kesehatan. Korban mengalami stres, cemas, dan trauma psikologis.
Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak atas kesehatan fisik dan mental. Akibat dari hak atas kesehatan ini yang pertama, gangguan tidur, sakit kepala, dan rasa cemas. Kok lemes banget sih kalian? Aduh, lemes banget ini. Lemes banget Kayak sih. udah Semangat siang. dong. Boleh nggak minta berdiri semuanya? Ya kita peregangan dulu ya. Emang dia pulang. Ikutin. Yo, Ikutin mancing guys. kayak mancing. Sampai malu juga. Sekali lagi. Oke, goyang-goyang bentar dikit. Kicau, kicau. Kicau ini jadinya kicau. Lari guys. Lompat. Lompat. Ya gempa. Gempa guys, gempa. Selanjutnya pulang. Mas pulang. Lagi akan dibawakan oleh Kak Zaki. Tepuk tangannya. Selanjutnya mungkin akan Kak Saki bawain ya tentang apa ya? Tentang Bullying. dampak dari bullying. Bullying pada korban. Yang pertama di sini ada marah, dendam. Kalian pernah ngerasa nggak sih ketika kita sakit hati karena orang lain, karena ucapan atau karena apapun itu ya, yang melukai hati, pasti kita ngerasa bahwa aduh, marah lah ya pasti ya, dan dendam. Tapi sebenarnya itu mungkin hal yang nggak baik kita lakuin, dan mungkin kita harus lebih sabar menghadapi orang-orang yang kurang baik terhadap kita, karena gak semua orang yang kita kenal tuh baik terhadap kita ya. Yang penting kita udah bisa berbuat baik terhadap orang lain. Apalagi yang dulu cowok. Udah cowok. Mungkin kalian gak boleh nyalahin satu sama lain. Yang penting koreksi diri sendiri. Kalian udah baik teman-teman ya. Makanya di sini kakak mau nyampaikan biar kalian juga saling menjadi, jangan sampai ya. Yang ketiga ada trauma. Nah di sini. Dan yang keempat minder, kehilangan percaya diri, harga diri. Nah minder. Ketika trauma, dan itu yang kalau bilang jadi minder, jadi ngerasa dirinya itu gak pantas di lingkungan orang-orang tersebut. Karena dulunya mungkin ada ejekan yang kurang mengenakan tentang keluarganya, atau tentang fisiknya, atau tentang otaknya yang kurang pintar mungkin. Kayak contoh kalian nih, kalian di SD, kalian mungkin kurang pintar, tapi kalian berusaha untuk menjadi lebih pintar dan agar masuk sekolah selanjutnya yang lebih bagus dan orang-orangnya pintar. Syukur-syukur kalian bisa ke bawah pintar, kan? Lingkungan sangat ngaruh ya. Semoga kalian bisa masuk sekolah selanjutnya yang diinginkan ya. Dan yang kelima, nilai turun. Ini yang bikin masalah. Kalau kalian ngebully seseorang dan mereka takut trauma, pasti mereka tuh akan menghindar dari hal yang mereka rasa tuh kurang mengenakan. Kayak contoh ya, masa kita mau contoh nih, kita mau nyebrang. Kemarin kita nyebrang gak lihat, kita ketabrak, dan besoknya lagi kita mau nyebrang, pasti kita kayak ada terus isu rasa yang masih ada loh di pikiran kita. Nah, oke, selanjutnya kita ada yang keenam selain tidak mau sekolah. Nah ini udah parah sih. Dan apa yang harus kita lakukan ketika kita menjadi korban, ketika kita menjadi saksi, dan selalu ingat beberapa hal ini. Dan jika kamu jadi korban, yang pertama, jangan balas dengan kekerasan. Dan yang kedua, ceritakan kepada orang tua atau guru. Ketika kalian udah dibully terus menerus, terus gak bisa ngomong apa-apa lagi, ya udah, kalian pasti butuh bantuan orang tua, saran lah atau masukan ya. Dan yang ketiga,
simpan bukti. Dan yang kelima, kamu tidak sendiri, minta bantuan. Nah, kamu tuh jangan ngerasa kamu tuh sendiri. Ketika kamu merasa dibully, kamu masih punya teman-teman yang baik kok, yang mungkin bisa diajak, dimintai tolong buat tolong dong bantuin aku dibully ini. Pasti teman yang baik akan membantu. Dan yang kedua, jika kamu jadi saksi, pertama, jangan ikut menertawakan korban. Kalau kalian ikut menertawakan korban, sama dengan itu bullying sosial. Bullying sosial itu kayak tadi kayak jelaskan, rame-rame ngebully satu orang. Itu yang dinamakan bullying sosial. Kayak contoh nih, aku ngerumpi di sini. Aku sama dia, ini bagus orangnya. Itu jadi ikut-ikutan, nggak nemenin Kaika. Itu yang namanya bullying sosial. Dan jangan ikut menertawakan korban. Dan yang kedua, temani dan dukung si korban. Yaitu ketika kalian melihat teman yang mungkin dibully fisik atau dibully dengan perkataan, kalian temani dan tolong dukung mereka. Kita udah mungkin menjadi sesi akhir acara ini. Sama, oh ya kita bareng-bareng yuk. Baca ini sama ini. 1, 2, 3. Bersama kita bisa menciptakan sekolah yang aman dan nyaman. Berani saling menghargai, kita masuk ke sesi apa lagi, Taika? Kuis. Nih, kuis berdia, peraturan, baca. Jika bisa menjawab, langsung maju ke depan. Siapa yang berani maju ke depan? Ayo kita. Cuma satu. Yuk, 1, 2, 3. Yuk ini langsung tos. Terus langsung jawab pertanyaannya. Enggak boleh. Boleh. Ayo. Langsung tos. Ayo, Langsung ya. tos. Oke, tepuk tangan. Yuk perkenalan dulu. Perkenalkan nama saya. Enggak ada dong. Kan aku mau Nama lengkap ya. Perkenalkan nama saya Wenzel Farid Yurkaira. Biasa dipanggil Farid. Farid. Hai Farid. Oke, nanti Apa kepanjangan? Jawabnya ada syarat dong biar teman-teman kira. Hak asasi manusia. benar nggak? Benar sih jawabannya. Benar dong sama. Lagi-lagi hak adalah Hak adalah hak asasi manusia. Iya, dia nyebut kamu ya. Aku Oke. kasih ya. Mana? Biar gampang bawahnya. Ya. Ya, sip. Next. Kalian Wes sebentar. Kalian yang ada Ada dia nih. sama ini. Ya. Ada dia Bagiin semuanya. Bentar, oh. Nanti foto. Ini belum selesai penghargaan di depannya lagi. Iya. Foto dulu ya nanti ya. Bisa nanti kita foto-foto bersama di depan ya. Disimpan ya itu. Simpan buat kenang-kenangan. Buat kenang-kenangan. Ya gitu bilang makasih. Makasih. Foto dulu ya. Ada Lumayan lumayan buat kandungan tas